Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan MKU Agama Islam. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri Okbah. Saya dari Prodi Teknik Rekayasa Pengolahan dan Fabrikasi. Jadi di sini PPT saya berjudul mengintegrasikan iman, Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama itu Muhyiddin bin Arabi pada abad ke-13 Masehi adalah orang yang pertama mengemukakan istilah insan kamil. Kemudian Syekh Fadullah menyebutkan insan kamil sebagai proses tanazul atau turun terakhir Tuhan. Maksudnya sebagaimana pandangan Arabi untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seseorang haruslah mencapai martabat insan kamil. Apa persyaratan seseorang untuk mencapai derajat insan kamil jika keislaman, keimanan, dan keisanan merupakan syarat utama? Lalu kualitas Islam, iman, dan ihsan yang bagaimanakah yang dapat mengantarkan seseorang sampai martabat insan kamil? Ihsan dan insan kamil mungkin merupakan dua istilah yang asing oleh kebanyakan kaum muslimin. Ketika ditanyakan kepada mahasiswa apa itu ihsan, mereka memberikan jawaban bahwa ihsan adalah menjalankan ibadah seolah-olah seorang yang menjalankan ibadah itu melihat Allah, walaupun dia tidak dapat melihat Allah. Maka Allah pasti melihatnya. Sampai di sini saja pengetahuan kaum muslimin tentang Islam. Ihsan. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam bentuk insan kamil. Rasulullah SAW bersabda yang kemudian tertuang dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Umar RA berkisah bahwa pada suatu ketika saat ia duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut hitam legam, tidak tampak pada bekas kelelahan perjalanan, dan di antara para sahabat tidak ada yang mengenalnya. Laki-laki itu kemudian duduk di hadapan Rasulullah SAW, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi serta meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Kemudian laki-laki berkata, "Hei Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah berkata, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Umar dan orang-orang yang berada di situ pun heran karena laki-laki itu bertanya dan ia sendiri yang membenarkannya. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku tentang imanmu." Nabi SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari-hari akhir, dan engkau beriman pada qadar dan baik buruk." Laki-laki itu kembali membenarkan. Dan laki-laki itu berkata lagi, "Beritahukanku kepadaku tentang ihsan." Nabi SAW berkata, "Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku tentang kiamat." Nabi SAW, orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda tanya." Nabi SAW menjawab, "Jika seseorang budak melarikan tuannya, jika engkau melihat orang yang kurang hartanya, berbaju compang-camping, dan ia pengembala kambing, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang megah." Laki-laki itu pun pergi. Beberapa saat setelah itu Nabi SAW berkata kepada Umar RA, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa laki-laki yang bertanya tadi?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi SAW berkata, "Dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu." Hadis riwayat Muslim. Dan setelah itu, menurut bin Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat ihsan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, Asmaul Husna. Dan setelah itu, selama ini, kata Imam Ghazali, saya selalu menyembah Tuhan, akan tetapi saya tidak pernah mengenali zat Tuhan, saya tidak pernah menyaksikan Tuhan. Selama ini saya hanya menyembah Tuhan yang saya persepsikan, atau saya hanya menyembah Tuhan yang didefinisikan, tidak menyembah Tuhan yang saya saksikan. Setelah itu, menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil.
Ketika ditanyakan kepada mereka, apakah Anda percaya akan adanya Allah? Mereka semua memberikan jawaban yang sama, kami percaya akan adanya Allah, kami percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, dan seterusnya. Kemudian jika ditanya lebih lanjut, adakah manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan? Adakah manusia yang tidak percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya tentang rukun iman? Hampir semuanya mahasiswa menjawab, tidak ada seorang pun manusia pun yang tidak percaya akan adanya Tuhan, tidak ada seorang manusia pun yang tidak percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Semua manusia percaya akan adanya Tuhan, semua manusia percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Hanya saja mungkin di antara beberapa agama ada yang berbeda menamai Tuhan dan malaikat. Orang Indonesia menyebutnya Tuhan, orang Arab menyebutnya Rob, orang Inggris menyebutnya God, orang Jawa atau Sunda menyebutnya Pangeran atau Gusti Allah, orang Hindu Bali menyebutnya Sang Hyang Widiwasa, dan orang Yunani kuno menyebutnya Hermeus untuk menyebut malaikat. Akan tetapi orang Hindu, Buddha, dan Konghucu menyebutnya dewa-dewi. Jika makna iman itu sekedar percaya, berarti semua manusia di dunia ini beriman. Karena semua manusia percaya akan adanya Tuhan, semua manusia percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Jadi tidak ada seorang pun manusia pun yang kafir. Setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami telah beriman. Katakanlah kalian belumlah beriman, tapi hendaklah kalian mengatakan kami telah berislam. Quran Surat Al-Hujurat. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama dalam membentuk insan kamil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab, di atas kaum muslimin menetapkan ada 3 unsur penting dalam agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam untuk memahami ketiga unsur-unsur tersebut. Masalah keimanan adalah masalah fundamental dalam Islam. Jangan sampai manusia merasa sudah beriman padahal imannya keliru karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Surat Sabah menggambarkan penyesalan manusia setelah kematiannya karena ketika di dunia ia memiliki keimanan yang keliru. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila saya mempresentasikannya kurang baik. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.